Ya, sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Aris Salaf FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya, kami masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin menelpon atau bertanya seputar tema kita pada hari ini di 06179442282 di 06179442282 dan atau Anda juga dapat mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 700313 di 0813 70031616. Ya, Ustaz, ini segmen terakhir, Ustaz ya. Ya. Insya Allah kita ingin membahas di segmen terakhir ini seputar sunnah-sunnah ataupun sunnahnya ketika kita mau tidur, Ustaz ya. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah qauliyah atau sunnah perkataan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum hendak kita tidur kepada di atas ranjang-ranjang kita atau sebelum kita tidur. Ya. Maka kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beranjak kepada tempat tidurnya setiap malam, maka beliau mengumpulkan atau mengepalkan kedua tangannya seperti ini. Kemudian fanafatha fihi. Seperti itu. Artinya menghembus ya. Nafas itu artinya dia kalau ada tafal dalam bahasa Arab. Kalau tafal itu artinya dia menghembus dengan adanya percikan ludah sedikit. Tafal. Biasanya orang memeruqyah itu. Ya. Kalau ini nafas. Nafas itu lebih ringan lagi kaum muslimin. Artinya dia bisa jadi keluar, bisa jadi tidak. Artinya dia memang dihembuskan. Kemudian membaca 3 al-mu'awwidhat atau mu'awwidhatain dan surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah Al-Falaq, kemudian baca surah An-Nas. Kemudian beliau mengusap ini yang telah dia baca, mengusap kepada seluruh tubuhnya, dimulai dengan kepala, kemudian muka, kemudian apa yang ia dapati dari tubuhnya. Seperti itu kaum muslimin. Nah, sampai apa yang dia dapati, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dia melakukannya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Ini yang pertama dulu, akhi Husain. Nah, jadi sunnahnya itu membaca mengepalkan tangan, ini termasuk perbuatannya ya. Tapi kemudian juga menghembus pada tangan, kepalan tangan, nafas. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau usapkan kepada seluruh tubuhnya yang dimulai dengan kepala, kemudian muka, kemudian sekujur tubuhnya. Apa yang dia dapat. Nah, mastata'a ilaihi. Nah, apa sih, Ustaz, faedahnya, Ustaz, dengan mengepalkan tangan terus memudahkan tadi kan? Baik. Kaum muslimin, untuk hadis ini memang Aisyah radhiyallahu anha tidak menukilkannya dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa fadilahnya. Cuma yang pastinya ini termasuk, kata para ulama, ini adalah penjagaan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya harapan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindunginya dari setiap keburukan atau setiap yang dia benci. Baik itu yang tampak maupun tidak nampak. Yang tak nampak apa itu, akhi Husain? Ya, kaum jin ya, yang senantiasa suka mengganggu manusia, seperti itu. Jadi untuk fadilah khususnya tidak ada, akan tetapi dia termasuk juga di antara amal-amal soleh yang pada akhirnya ini sebenarnya tujuannya untuk mengikat hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dari segala keburukan atau segala sesuatu yang dibenci oleh manusia ketika dia tidurnya. Karena nggak tahu, entah ada kecoa lah yang melewati tubuhnya, atau ada tikus yang mau makan kakinya, ya. Kemudian juga hal-hal yang lain, atau ada jin yang ingin mengganggu dirinya. Maka dengan ini insya Allah dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Nah, selain yang kita sampaikan barusan, Ustaz, ada enggak sih sunnah-sunnah atau zikir-zikir lain, Ustaz, untuk ketika kita ingin tidur, Ustaz? Nah, kaum muslimin di antaranya juga adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi, hadisnya panjang, tapi itu diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau diperintahkan Nabi atau diwakilkan Nabi untuk menjaga zakat Ramadan. Ya, kemudian datang syaitan. Hadisnya panjang tapi kita singkat saja. Dia datang kaum muslimin, si syaitan tadi atau jin tadi mengambil sekepal makanan yang ada di tempat penitipan atau tempat zakat Ramadan. Kemudian dia tangkap tangannya, kemudian dia bilang, akan kulaporkan kepada Nabi SAW. Sampai pada akhirnya singkat ceritanya kaum muslimin, kata jin adalah bahwasanya apabila dia itu membaca sebelum tidur maka dia terlindung dari gangguan-gangguan jin. Seperti itu. Nah, apakah doa tadi yang perbuatan yang kita sampaikan di awal tadi, Iya. apakah berurutan dengan membaca ayat kursi atau kita tinggal memilih aja nih Ustaz? Tinggal memilih saja kaum muslimin. memilih saja. Artinya kalau mau lebih tafadhol, artinya semakin banyak yang diucapkan maka semakin baik pula atau semakin banyak pula pahalanya. Seperti itu. Artinya memang seperti yang kita contoh-contohkan sebelumnya, ya kan? Padahal mungkin ada yang bertanya kaum muslimin, Ustadz ini Akhi Sudirman, ini kita pagi udah baca zikir pagi petang, diantaranya juga proteksi dari gangguan jin, ya kan? Dan gangguan-gangguan yang lain. Sore juga kita baca, ya kan? Kemudian juga ini tambah sebelum malam. Maka ini protection apalah, proteksi proteksi lagi ya. Semakin kencang lagi. Seperti itu. Baik. Baik Ustaz, Ya. udah dua nih Ustaz ya, Udah dari sunnah-sunnahnya. Apa ada sunnah-sunnah atau zikir-zikir yang lain Ustaz? Ya, diantaranya zikir juga kaum muslimin yang ini yang sangat dihafal ya. Ya, umum Ustaz. Ya, umum dihafal. Doa sebelum tidur yang diucapkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam sahih. Ya, Bismillah apa? Kok lupa pula aja. Bismika Allahumma. Nah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Seperti itu. Ini kadang-kadang kita pas mau ngucapin susah, tapi pas kejadiannya mau ingat. Nah, seperti itu kadang-kadang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya kaum muslimin, dengan namamu ya Allah, Bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah, ahya wa amutu. Saya hidup dan saya mati. Seperti itu. Ya Ustaz, tapi yang tersebar itu atau saya awalnya juga membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya gitu Ustaz. Namun setelah belajar dipahami bahwasanya ahya wa amut gitu. Mana yang benar nih Ustaz? Mati dulu apa hidup dulu ini Ustaz? Ini memang mungkin perbedaan periwayatan. Saya pun pernah mendengar kaum muslimin tentang yang amutu wa ahya, ya kan? Kata sebagian para ulama itu hadisnya dhaif. Tapi sebagian referensi saya lihat ada juga riwayat yang lain agak-agak sama Allahumma bismika seperti itu. Tapi yang paling jelas ini adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Adapun yang mendahulukan amutu wa ahya, wallahu alam, sebagian mengatakan dhaif atau ada pembahasan yang lain lagi, tapi saya pribadi tawakuf di sini. Artinya butuh murojaah lagi untuk memastikannya. Seperti itu kaum muslimin. Apa ada fadilah khusus atau faedah dari doa yang ketiga ini Ustaz? Ya, untuk ini sebagaimana hadis yang lain atau sunnah-sunnah yang lain, intinya adalah untuk meningkatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kaum muslimin doa-doa yang lain. Ya kan? Di antaranya juga membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Di antaranya juga membaca doa-doa yang lain seperti Allahumma aslamtu ilaika nafsi, ya kan? Wajjahtu ilaika wajhi wa fawwatu ilaika umur dan sebagainya yang saya pun pribadi tidak menghafalnya. Artinya pernah mengerjakannya tapi tinggalkan dan mencukupkan dengan yang pendek atau apa yang biasa dilakukan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Sebelum kita tutup nih Ustaz, ini ada terakhir Ustaz, dari pemirsa Salam TV atau pendengar Arisalah FM, ingin minta dibacakan kembali Ustaz doa naik kendaraan Ustaz. Baik. Nah, kaum muslimin, saya ulangi lagi doa untuk naik kendaraan, ya, bahwasanya ketika kita menaiki kendaraan, kalau dulu mungkin binatang ya, kita naiki apa pelananya lah atau apa namanya saya pun kurang paham, atau kita motor naik pedalnya atau mobil naik pada yang di bawah sopanya itu, maka kita membaca Bismillah. Kemudian setelah kita duduk tenang di atas membaca Alhamdulillah. Kemudian kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca tahmid 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
kemudian membaca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca doa selanjutnya, subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfir innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Memang panjang Akhi Husain, tapi harapan saya mungkin saudara yang bertanya untuk mengeceknya kembali di website-website yang terpercaya, seperti itu. Baik Ustaz. Nah, Biasa jazakallahu khairan Ustaz buat ilmu dan penjelasannya pada hari ini. Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya semoga setelah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW tadi, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Baik sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM, terima kasih telah bersama kami juga mengirimkan pesan singkatnya, pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah kita akan kembali lagi di hari yang sama dan di jam yang sama, dan jazakumullahu khairan. Dan terima kasih kepada produk baju Al-Amwa yang telah mensupport program ini. Jazakumullahu khairan. Ya sahabat muslim, saya Husain Muhammad dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey